Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Idris Danuarta. Guys, kali ini saya akan membahas Corona yang sedang menggemparkan jagat raya. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru pertama kali menonton video saya akan share video tentang hal-hal yang sedang viral di dalam negeri maupun di mancanegara. So guys, pastikan kamu untuk subscribe channel YouTube saya untuk tidak ketinggalan menyaksikan video-video saya setiap minggunya. Coronavirus dikenal di dunia medis sebagai 2019 Strep ncov, merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini ditemukan pada bulan Desember tahun 2019 di kota Wuhan. Dikabarkan virus ini berasal dari salah satu pasar tradisional yang bernama Huanan di kota Wuhan. Pasar ini menjual makanan-makanan laut, dan tidak hanya itu, pasar ini juga menjual binatang-binatang yang tak lazim untuk dimakan, seperti kodok, ular, kadal, sampai kelelawar. Susunan virus ini terdiri dari RNA, bukan DNA. Itu artinya bahwa virus ini bisa bermutasi 1000 kali lipat lebih cepat. Para saintis sepakat dan meyakini bahwa virus corona berasal dari kelelawar, karena berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan virus dengan jenis yang sama yang berasal dari kelelawar. Kemiripannya sampai 89,1%. Dan masa inkubasi virus ini adalah antara 1 sampai 14 hari. 4. Virus ini bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang fatal seperti bronkitis dan juga pneumonia. Virus ini bisa menyebar lewat udara yang kita hirup, baik yang kita hirup melalui hidung maupun melalui mulut. Dan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus ini antara lain batuk, sesak nafas, infeksi pneumonia, dan sakit di bagian perut. Dan hingga saat ini belum ditemukan vaksin yang spesifik untuk menyembuhkan pasien yang sudah positif terinfeksi corona. Sebelum virus corona ini diketahui oleh banyak orang, seorang dokter yang bernama Li Wenliang telah memberikan informasi mengenai kemunculan virus tersebut. Dia memberikan pesan yang sangat mengejutkan di dalam grup alumni sekolah kedokterannya melalui aplikasi pesan singkat yang populer di Cina, yaitu WeChat. Dalam chat tersebut, Li menjelaskan bahwa ada 7 orang pasien berasal dari pasar makanan laut yang telah didiagnosis mengidap penyakit yang mirip SARS dan sekarang tengah dikarantina di rumah sakitnya. Dan berdasarkan tes yang dilihatnya, Li menjelaskan bahwa penyakit itu adalah virus corona yang masih satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut atau SARS. Li juga bilang bahwa dia ingin mengingatkan teman-teman sekelas universitasnya agar berhati-hati. Segera setelah Li mengunggah pesan tersebut, Li kemudian dituduh telah menyebarkan isu oleh polisi Wuhan. Li menjadi salah satu dari beberapa petugas medis yang menjadi sasaran polisi karena berusaha mengungkap tentang virus yang mematikan ini di pekan-pekan awal sebelum terjadinya wabah. Pada tanggal 3 Januari 2020, Li dipanggil ke kantor polisi dan dituduh telah menyebarkan desas-desus yang dianggap sangat mengganggu ketertiban sosial atas pesan yang telah dikirimnya dalam grup obrolan. Li kemudian dipaksa untuk menandatangani pernyataan yang isinya bahwa dia telah salah menyebarkan kabar tersebut. Li juga diminta untuk berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum lebih lanjut lagi. Li kemudian kembali beraktivitas seperti biasanya, tapi tak lama Li tertular virus dari pasien yang telah terinfeksi. Pada tanggal 7 Februari 2020, Li meninggal dunia, dan hingga hari ini Li dianggap oleh masyarakat China sebagai pahlawan corona. Di Indonesia, penyebaran virus corona terbilang sangat cepat. Terhitung dari awal diumumkannya kasus corona pertama oleh Presiden Joko Widodo, yaitu pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, hingga kini telah tercatat sebanyak 309 kasus yang terjadi. 25 orang dinyatakan meninggal dunia dan 15 orang dinyatakan sembuh. Dari data tersebut, Indonesia menduduki posisi pertama sebagai negara dengan kasus corona terbanyak se-Asia Tenggara, disusul oleh negara Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Walaupun demikian, Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya mengaku bahwa beliau belum kepikiran untuk memberlakukan lockdown
Berbeda dengan negara-negara lainnya yang sudah memberlakukan sistem tersebut guna mencegah persebaran virus corona lebih meluas lagi. Negara-negara yang sudah memberlakukan sistem lockdown diantaranya Italia, China, Prancis, Belanda, Denmark, Irlandia, Filipina, dan Malaysia. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa Eropa saat ini menjadi pusat pandemi virus corona secara global. Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 dibandingkan dengan China. Italia merupakan negara Eropa yang terdampak virus corona terparah saat ini. Tercatat sudah memiliki lebih dari 5.000 kasus yang ditunjukkan kepada dunia. Isi surat tersebut adalah mengenai pengalamannya sebelum jumlah korban corona di Italia semakin membludak yang mengakibatkan Italia harus lockdown. Dalam suratnya, warga Italia juga menghimbau kepada seluruh warga dunia untuk selalu waspada terhadap virus tersebut. Berikut adalah cuplikan isi surat dari warga Italia yang saya kutip dari tribunnews.com. Warga Italia menulis sebuah surat. Italia menjadi satu dari beberapa negara di dunia yang dikarantina karena virus corona yang luar biasa. Situasi di sini saat ini buruk, namun yang lebih buruk lagi adalah melihat dunia merasa seolah-olah virus corona tak akan menyentuhnya. Kami telah mengalaminya, sehingga kami tahu apa yang sedang kalian pikirkan saat ini. Semua berawal dari tahap pertama, di mana kami tahu virus corona itu ada dan sudah ada kasus di negara kami. Banyak yang kemudian berpikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan, virus corona hanyalah flu dengan tingkatan yang lebih parah. Selain itu banyak juga yang berpikiran tidak mungkin terjangkit karena usia yang masih muda. Kemudian ketika beberapa orang mulai menggunakan masker saat bepergian, mulai sering mencuci tangan, beberapa dengan mudahnya menganggap semua orang berlebihan. Dan mereka tetap akan menjalani hidup seperti biasa tanpa rasa ketakutan. Lalu masuk ke tahap kedua, di mana angka kasus virus corona terus meningkat dengan signifikan. Hingga pada 22 Februari 2020, 1 hingga 2 kota di Italia dikarantina, bahkan ditetapkan menjadi red zone atau zona merah. Di saat itu kami mulai merasa khawatir, tapi kami masih berpikir petugas medis akan merawatnya sehingga tidak perlu panik. Kami juga masih akan berpikir beberapa orang yang meninggal karena virus adalah orang-orang tua dan menganggap media hanya membuat kepanikan. Kami masih terus menjalani hidup seperti biasa dan terus bertemu dengan teman-teman karena menganggap semua baik-baik saja. Setelah itu, jumlah pasien meningkat dengan cepat. Angka tersebut menjadi 2 kali lipat dalam 1 hari. Angka kematian juga menjadi lebih banyak. Kemudian pada 7 Maret 2020, 4 wilayah dengan kasus tertinggi diisolasi dan ditetapkan zona merah. Hingga 25% dari negara Italia diisolasi. Sekolah dan universitas ditutup, namun kantor-kantor, bar, hingga restoran dan tempat-tempat umum lainnya masih tetap buka. Informasi tersebut diberitakan oleh media sebelum pemerintah memberitakannya. Hal tersebut membuat 10.000 orang dari zona merah kabur kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebagian besar populasi di Italia masih melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka tidak menyadari betapa seriusnya situasi yang sedang mereka hadapi. Dimanapun mereka mengingatkan orang-orang untuk mencuci tangan dan mengurangi kegiatan di luar, sebagian besar akan menolak. Bahkan setiap 5 menit di televisi selalu mengingatkan tentang aturan ini, namun tetap saja tidak dihiraukan. Angka kasus virus corona terus meningkat, bahkan sudah mencapai angka yang sangat tinggi. Sekolah dan universitas di seluruh Italia ditutup selama sebulan. Situasi ini ditetapkan menjadi situasi darurat kesehatan nasional. Rumah sakit penuh, bahkan seluruh unit dikosongkan untuk pasien virus corona. Tenaga medis kurang, hingga akhirnya memanggil kembali pensiunan untuk bekerja lagi. Namun tetap tidak ada perubahan yang berarti. Mereka telah bekerja sebisa mungkin. Para dokter dan suster terinfeksi dan menularkannya kepada keluarga mereka. Terlalu banyak kasus pneumonia. Terlalu banyak orang yang membutuhkan ICU dan tidak cukup tempat untuk semua orang. Sehingga para dokter harus memilih
mana yang harus ditangani berdasarkan pada peluang hidup pasien. Artinya, pasien stroke dan pasien lainnya tidak dapat ditangani lantaran pasien corona menjadi prioritas. Tidak ada sumber daya yang cukup untuk semua orang, sehingga mereka harus didistribusikan untuk hasil terbaik. Saya berharap situasi ini hanyalah ilusi, tapi itulah yang terjadi. Orang-orang meninggal lantaran tak ada lagi tempat. Seorang teman dokter bercerita, dirinya hancur lantaran membiarkan 3 orang meninggal hari itu. Para perawat menangis melihat orang-orang meninggal dan tak bisa berbuat apapun. Mereka tak bisa memberikan oksigen karena harus mengutamakan pasien prioritas. Situasinya sangat kacau. Virus corona dan krisis adalah hal yang mereka dengar di mana-mana. Masih ingat dengan 10.000 orang yang kabur dari zona merah? Setelah itu orang-orang masih pergi bekerja, berbelanja, pergi ke apotek dan bisnis pun juga masih buka. Pada 9 Maret 2020, Italia mendeklarasikan untuk lockdown. Tujuannya untuk mengurangi penyebaran virus. Orang-orang mulai ketakutan. Mereka mulai menggunakan masker dan sarung tangan. Setelah itu, semua bar, restoran, dan shopping center tutup, kecuali supermarket dan toko obat. Mereka dapat bepergian bila mereka telah mendapat sertifikasi. Sertifikasi itu berisi nama, asal, dan tujuan untuk bepergian. Sangat banyak polisi yang berjaga di banyak lokasi. Dan ketika mereka tidak membawa sertifikasi, mereka akan didenda. Situasi tersebut masih terjadi hingga surat ini disebarluaskan, yaitu pada 12 Maret 2020. Beberapa negara lain telah mengalaminya, seperti Cina dan Korea. 2 minggu yang lalu, saya adalah salah satu orang yang tidak tahu situasi akan menjadi sangat buruk. Dan bukan karena virus itu sendiri yang sangat berbahaya atau mematikan, tetapi juga semua konsekuensi yang ditimbulkannya. Kami mengakui pemerintah telah melakukan yang terbaik. Tindakan yang diambil oleh pemerintah bisa dikatakan sangat drastis, namun menjadi satu-satunya cara untuk membatasi penyebaran. Jika ada kasus virus corona di sekitar Anda, dan Anda masih berpikiran sama dengan kami di awal virus tersebut sampai di negara kami, maka hal yang sama akan terjadi juga pada Anda. Kami berharap Anda dapat mengambil tindakan pencegahan. Satu di antaranya adalah tinggal di rumah atau social distancing. Lakukan jika Anda tidak ingin menyesal. Nah guys, setelah kita simak bersama isi cuplikan surat dari salah seorang warga Italia menyadarkan kita bahwa betapa kita harus selalu waspada terhadap virus tersebut. Jangan pernah menganggap remeh himbauan-himbauan yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kecuali Anda mau virus corona dengan cepat menginfeksi ke dalam tubuh Anda. Mencegah terinfeksi dari COVID-19 diantaranya adalah selalu mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas dengan menggunakan air dan sabun atau sanitizer selama 20 detik, dan selalu menggunakan masker ketika sakit dan ketika kita bepergian ke tempat yang ramai. Upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk jaga jarak berdiri dengan yang lainnya kurang lebih 1 meter. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa bahagia, always share, love, and forgive. Don't forget to subscribe my YouTube channel and see you on my next video.